Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, Shalom, selamat pagi buat kita semua. Good morning buat kita semua dimanapun kita berada. Ya, selamat pagi, happy Sunday buat teman-teman semua. Buat saudari yang kasih di dalam Kristus, happy Sunday ya buat kita semua. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, jikalau saudara terberkati, jangan lupa saudara bisa tulis, karena ini hari Minggu Bapak Ibu saudari, saudara bisa tulis happy Sunday. Ya, lalu kemudian saudara sebutkan kota dari mana saudara mengikuti channel Pastor Deso. Contohnya kayak saya, Happy Sunday dari kota Depok, gitu Bapak Ibu saudari ya. Nah, saudara bisa tulis itu. Jikalau saudara terberkati, saudara juga bisa tap-tap layar, saudara juga bisa Bapak Ibu saudari share channel ini kepada orang-orang yang membutuhkan kasih Kristus. Saudara juga bisa menerbangkan gift atau saudara menerbangkan super chat, super thanks. Jikalau saudara terberkati tentunya lewat channel Pastor Deso setiap waktu maupun setiap harinya. Terima kasih ya teman-teman semua yang sudah menulis dari Ambon, Shalom dari Malaysia, Shalom dari Jakarta Utara, Shalom teman-teman semua dari Surabaya, dari Kebumen, Shalom ya teman-teman semua yang sudah menulis. God bless you, Tuhan memberkati ya. Kalian yang sudah menulis happy Sunday, Tuhan memberkati. Dari Ambon, dari Surabaya, dari Kebumen Jawa Tengah, dari Karanganyar, Tuhan memberkati ya Bapak Ibu saudari. Dari Biak Papua, Shalom, Tuhan memberkati. Dari Halmahera Utara, dari Sarawak Malaysia, Tuhan memberkati teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Dari Sulawesi Selatan, Tuhan memberkati teman-teman semua juga yang ada di Sulawesi. Happy Sunday dari Surabaya, Tuhan memberkati teman-teman semua yang ada di Surabaya, dari Kapuk, dari Kalimantan Utara, Tuhan memberkati ya. Haleluya. Dari Surabaya lagi, dari Kintamani, Kintamani ini Bali Bapak Ibu saudari ya. Tuhan memberkati. Dari Sidamanik, Gorak, itu daerah mana tuh Gorak tuh, God bless you. Tuhan memberkati ya. Salam kenal Bapak Ibu saudari kasih oleh Tuhan. Dari Banten, Tuhan memberkati ya teman-teman semua yang sudah hadir pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Saudara, izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dalam setiap kehidupan kita semua. Shalom ya. Dari mana lagi? Dari Singapura, Tuhan memberkati. God bless you, Tuhan memberkati. Ya buat teman-teman semua, salam kenal Bapak Ibu saudari. Tentunya salam dengan tulus di dalam kasih Kristus kepada kita semua, kepada setiap keluarga-keluarga Bapak Ibu saudari dimanapun kalian berada. Shalom dari Solo, Tuhan memberkati Ibu, Bapak, ya dimanapun kita berada. Saudara-saudari yang terkasih, puji Tuhan, terima kasih ya. Jangan lupa sambil kita tap-tap layar. Saudara, izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini dalam setiap kehidupan kita semua ya, dimanapun kita berada. Ya Bapak Ibu saudari yang dikasih oleh Tuhan, puji Tuhan. Praise God. Saudara, mari kita bayangkan sejenak suasana di rumah kita masing-masing. Saudara, pernahkah kita membeli sebuah tanaman hias? Ya, tanaman hias yang mahal, tanaman hias yang indah Bapak Ibu saudari. Lalu kemudian kita meletakkannya di sudut ruang tamu kita semua. Saudara, di minggu-minggu pertama semua orang memujinya. Daunnya begitu lebat hijaunya Bapak Ibu saudari. Tampaknya begitu segar tanaman ini Bapak Ibu saudari yang kasih oleh Tuhan. Tetapi saudara, karena kesibukan kerja, ya karena saudara mengejar target atau toko di dalam setiap hidup saudara, mengejar target dalam setiap pekerjaan-pekerjaanmu, ada urusan rumah tangga, sehingga saudara dan saya lupa untuk menyiram tanaman ini yang saudara sudah beli. Saudara, apalagi kita memberi pupuk, kita lupa, menyiram saja kita lupa, memberi pupuk kita lupa. Lalu kemudian saudara, berjalannya waktu, 2 bulan kemudian tanaman itu mulai menguning Bapak Ibu saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ya, tanaman itu mulai menguning. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, dan pada akhirnya tanaman itu mati. Seringkali di dalam setiap kehidupan kita semua, saudara, persis seperti itulah kondisi rohani kita di tengah-tengah kehidupan ini. Saudara, kita pergi ke gereja, baju kita bisa rapi, senyum kita bisa mengembang di dalam setiap hidup saudara dan saya. Di luar kita tampak hidup tanda kutip dalam setiap hidup saudara. Namun ternyata di dalam rumah tangga kita,
Saudara, di dalam batin kita, saat kita sedang sendirian di kamar, Bapak Ibu, kita tahu bahwa ternyata iman kita itu sedang layu. Kita terlalu sibuk memberi makan dompet kita. Saudara, kita terlalu sibuk memberi makan gengsi kita. Dan kita terlalu sibuk memberi makan tontonan-tontonan kita semua. Sampai kita lupa memberi makan dan memupuk setiap kehidupan iman kita sendiri. Saudara, hari ini Tuhan ingin menyapa setiap tanah hati kita yang mulai gersang itu dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, siapa di antara kita yang minggu-minggu ini merasa lelah dalam setiap hidup saudara? Ada Bapak Ibu Saudari di tempat ini? Siapa yang minggu-minggu ini merasa lelah? Bukan cuma lelah secara fisik karena pulang kerja macet-macetan Bapak Ibu Saudari ya, atau saudara seharian mungkin di depan laptop atau bergadang dalam setiap hidup saudara. Tetapi saudara lelah secara mental, saudara lelah secara jiwa. Saudara bangun pagi, hal yang pertama yang saudara buka adalah handphone. Saudara melihat berita buruk, saudara lihat lagi pencapaian-pencapaian orang lain di media sosial yang bikin kita, saudara, makin minder dalam setiap hidup saudara. Saudara melihat setiap tagihan yang harus dibayar. Saudara, kita dihujani oleh makanan sampah duniawi setiap hari yang membuat kita khawatir, yang membuat kita cemas, yang membuat kita takut. Akibatnya apa Bapak Ibu Saudari? Saat badai kecil datang, saat anak kita sakit, saat omset jualan kita menurun, atau saat pasangan kita salah berbicara dalam kehidupan kita, kita langsung meledak. Ya, saudara langsung marah, saudara langsung putus asa. Mengapa demikian? Bapak Ibu, karena iman kita kekurangan gizi. Kita membiarkan iman kita kelaparan di tengah-tengah dunia yang kejam hari-hari ini. Saudara, hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana secara sengaja kita dapat mencangkul setiap tanah hati kita dan kembali menaruh setiap pupuk terbaik dari Tuhan tentunya, agar iman saudara dan saya tidak mudah dihantam badai kehidupan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, hari ini saya mau mengajak kita semua untuk saudara memberi pupuk, memberi makan kehidupan imanmu. Amin. Saudara, agar apa? Agar saudara menjaga kerohanian saudara tetap subur. Maka berilah makan, berilah pupuk bagi setiap kehidupan imanmu. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Lukas 13 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Saudara-saudari, saudara, sama seperti tadi apa yang saya sampaikan di awal. Pernahkah kita membeli sebuah tanaman yang sangat-sangat indah di toko bunga? Warnanya hijau, segar, bunganya mekar sempurna, dan kalian membawa pulang dengan penuh semangat. Tetapi ternyata 2 bulan kemudian tanaman itu menjadi layu, daunnya menguning dan akhirnya mati. Saudara, ketika kalian merenungkan apa yang salah dalam setiap kehidupan tanaman yang kau beli itu, mungkin saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita lupa bahwa tanaman tidak bisa hidup hanya dari kekaguman kita saja. Ya, tanaman itu butuh air. Saudara, tanah itu butuh digemburkan setiap hari. Dan yang tidak kalah penting, saudara, tanah itu atau tanaman itu membutuhkan pupuk dalam setiap kehidupannya, membutuhkan nutrisi. Saudara, banyak orang Kristen itu
mengalami hal yang sama dengan kehidupan iman mereka. Di awal mereka mengikut Yesus, rasanya begitu berapi-api, imannya menjadi mekar Bapak Ibu Saudara. Namun seiring berjalannya waktu, saudara, dihantam dengan kesibukan-kesibukan, dihantam dengan kekecewaan-kekecewaan, saudara, dihantam oleh rutinitas-rutinitas, dan akhirnya iman itu mulai menguning, iman itu mulai layu, iman itu mulai kering di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, hari ini firman Tuhan datang untuk mengingatkan kita, iman bukanlah sesuatu yang statis. Iman bukan hanya diam di tempat, tetapi iman adalah sesuatu yang hidup. Amin. Iman adalah sesuatu yang hidup, dan apa yang hidup itu harus diberi makan. Apa yang hidup itu harus diberi makan Bapak Ibu Saudara. Saudara, jika Anda dan saya tidak memberi makan imanmu, jika saudara dan saya tidak memberi makan iman kita, maka tanpa sadar kalian dan saya sedang memberi makan ketakutan. Kalian dan saya sedang memberi makan keraguan-keraguan di dalam setiap kehidupan kalian semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Ya, kita buka juga Alkitab kita semua di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Kolose 2 ayat 6 sampai 7, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di sana demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari sama-sama kita renungkan dalam setiap hidup kita semua. Mengapa iman itu perlu dipupuk? Mengapa iman itu perlu dipupuk? Dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan di Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9 tadi, Tuhan Yesus menceritakan Bapak Ibu Saudara tentang pohon ara yang tidak berbuah selama mungkin hampir 3 tahun lebih di dalam setiap kehidupan pohon ara itu. Bapak Ibu, pemilik kebun anggur itu sudah berniat menebangnya, namun pengurus dari kebun anggur itu berkata, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Saudara, tahukah saudara, ada 2 alasan utama mengapa iman kita membutuhkan intervensi, yaitu pupuk secara sengaja. Ya, pupuk ini tanda kutip Bapak Ibu Saudari secara rohani. Ada 2 alasan utama mengapa imanmu membutuhkan intervensi pupuk secara sengaja dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang pertama, saudara, karena tanah hati kita itu mudah mengeras. Karena tanah hati kita itu mudah keras dan kehilangan nutrisi di dalam setiap kehidupannya. Itulah alasan yang pertama mengapa iman kita membutuhkan intervensi pupuk itu secara sengaja. Karena tanah hatimu mudah mengeras Bapak Ibu Saudari dan mudah kehilangan nutrisi. Saudara, dunia tempat kita tinggal hari-hari ini itu tidak dirancang untuk mendukung setiap kehidupan iman saudara. Setiap hari saudara dan saya dihujani oleh berita-berita buruk. Belum lagi berita bencana alam, gempa kemarin di Venezuela dan lain sebagainya. Saudara, setiap hari kita dihujani oleh gosip, ya, oleh materialisme, oleh standar-standar dunia yang akan mengikis kedamaian di dalam setiap kehidupan jiwa kita. Saudara, jika kalian tidak sengaja memasukkan nutrisi rohani ya di dalam setiap kehidupan jiwamu, maka tanah hati kita itu akan menjadi gersang. Maka tanah hati kita akan menjadi apa? Gersang. Saudara, itulah alasan pertama mengapa iman saudara membutuhkan intervensi pupuk. Karena tanah hatimu itu mudah keras dan kehilangan nutrisi di dalam setiap kehidupannya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari kita renungkan di dalam setiap hidup kita semua.
Saudara yang terkasih. Yang kedua, mengapa iman kita membutuhkan intervensi pupuk secara sengaja? Saudara, karena iman yang tidak bertumbuh itu pasti akan mati. Ya, iman yang tidak bertumbuh, saudara, pasti akan apa Bapak Ibu Saudari? Akan mati. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari sama-sama kita renungkan di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk benar-benar memberi makan bagi setiap kehidupan imanmu. Sehingga Bapak Ibu Saudari, dalam kerajaan Allah tidak ada istilah jalan di tempat. Tidak ada istilah jalan di tempat bagi kerajaan Allah. Jika imanmu tidak bergerak maju, saudara, dia akan sedang bergerak mundur. Kalau iman saudara dan iman saya tidak bergerak maju, pasti dia sedang bergerak mundur. Tidak ada yang namanya istilah jalan di tempat dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, maka mari saudara, saya mau mengajak kita semua untuk memperhatikan hal ini dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya, saudara, mengapa imanmu perlu dipupuk? Tadi saudara yang pertama sudah belajar bahwa tanah hati saudara mudah keras dan mudah kehilangan nutrisi. Setiap hari, saudara, tanpa kita sadari, arus dunia ini, media sosial, tekanan ekonomi, ambisi-ambisi pribadi dalam setiap kehidupan kita semua, itu bertindak seperti apa Bapak Ibu Saudari? Sesuatu yang mengikis. Ya, setiap lapisan-lapisan tanah yang subur dalam setiap kehidupan rohani kita semua. Saudara, iman kita tidak bisa tumbuh di atas tanah hati yang padat oleh kekhawatiran. Iman saudara dan saya tidak bisa bertumbuh, Bapak Ibu Saudari, di atas tanah hati yang berbatu-batu karena kepahitan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, ketika kita mau mencangkul, berarti ada area hidup kita yang harus dibongkar oleh Roh Kudus. Amin. Harus ada Bapak Ibu Saudari area di dalam setiap kehidupan hatimu ini yang perlu dibongkar oleh Roh Kudus, tentunya di dalam setiap hidup saudara dan saya. Egomu itu harus dipecahkan. Agar apa? Agar benih firman Tuhan itu bisa masuk, bisa saudara serap sampai lapisan terdalam hati dan jiwamu, bukan sekedar di permukaan saja. Bagaimana pupuk itu Bapak Ibu Saudari bisa menutrisi tanaman? Dia harus masuk sampai lapisan terdalam Bapak Ibu Saudari. Demikianlah dalam setiap kehidupan saudara. Iman tidak bisa tumbuh hanya di atas tanah hati yang padat oleh kekhawatiran dan kepahitan. Ketika saudara mau mencangkul, berarti saudari ada area di hidup kita yang harus dibongkar oleh Roh Kudus. Saudara yang terkasih, supaya apa? Supaya saudara benih firman itu bisa masuk sampai lapisan terdalam dalam hati dan jiwa kita semua. Bukan hanya sekedar di mana tadi? Permukaan. Maka ambillah waktu 5-10 menit setiap malam sebelum saudara tidur, sebelum saudara beristirahat, untuk melakukan apa? Cek ombak hati saudara. Cek ombak hati. Tanyakan kepada dirimu, apakah hari ini ada kekecewaan? Apakah hari ini ada kemarahan? Apakah hari ini ada kritik orang lain yang membuat hatiku mulai mengeras di dalam setiap hidupku? Saudara, jangan bawa kekerasan hati itu di dalam setiap tidurmu. Jangan bawa kekerasan hati itu dalam setiap aktivitas-aktivitasmu. Akuilah semua di hadapan Tuhan. Serahkanlah Bapak Ibu Saudari, dan biarkan hatimu kembali gembur. Ya, ketika saudara besok pagi, saudara mulai kembali membangun aktivitasmu, saudara, mari jangan bawa kekerasan hatimu dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, itulah saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa iman saudara perlu dipupuk. Karena tanah hati kita mudah mengeras, dan saudara dan saya mudah kehilangan nutrisi dalam setiap hidup kita semua. Yang kedua tadi, mengapa saudara iman kita perlu dipupuk? Karena iman yang tidak bertumbuh itu pasti mati. Saudara, secara biologis, secara rohani, tidak ada yang namanya status diam di tempat bagi orang-orang percaya. Tanaman yang tidak bertumbuh ke atas
sebenarnya Bapak Ibu Saudari, itu akarnya sedang membusuk di bawah. Kalau tanaman itu tidak bertumbuh ke atas, sebenarnya akarnya itu sedang apa? Membusuk di bawah itu. Maka saudara, keselamatan memang anugerah. Keselamatan memang anugerah, dan itu secara gratis dari Tuhan Yesus bagi setiap kehidupan kita yang percaya. Tetapi pertumbuhan iman saudara itu membutuhkan respon ketaatan kita. Amin. Ya, pertumbuhan iman membutuhkan respon ketaatan, sehingga saudari terjadi sinergi ilahi dalam setiap kehidupanmu kepada Tuhan. Saudara, iman yang malas adalah iman yang sekarat. Berapa banyak orang-orang Kristen yang memiliki iman seperti ini? Iman yang sekarat, iman yang hampir mati. Kenapa? Karena mereka memiliki iman yang malas. Bapak Ibu Saudari, tidak ada respon ketaatan di dalam setiap kehidupan mereka. Ketika mereka menerima anugerah daripada Tuhan, maka Tuhan itu menuntut buah-buah dari setiap kehidupan kita semua. Amin. Tuhan itu menuntut buah dari kehidupan saudara. Bukan untuk menghukum loh Bapak Ibu Saudari, tetapi karena sifat dasar dari kehidupan di dalam Kristus adalah menghasilkan buah. Bagaimana saudara bisa mengatakan firman Tuhan, tetapi rumah tanggamu bercerai dalam setiap hidupmu? Bagaimana saudara bisa mengatakan firman Tuhan, tetapi saudara sudah punya istri kedua, istri ketiga, dan lain sebagainya di dalam setiap kehidupanmu? Saudara, bukan untuk menghukum kita setiap buah-buah itu, tetapi sekali lagi, saudara, Tuhan menuntut buah dari setiap kehidupan kita semua. Karena memang sifat dasar dari kehidupan di dalam Kristus adalah menghasilkan buah. Amin Bapak Ibu Saudari. Bagaimana kita bisa berbicara atas nama Tuhan kalau saudara dan saya KDRT dalam setiap kehidupan saudara kepada pasanganmu? Bapak Ibu, maka pelayanan yang paling utama bukan di dalam gereja sana, tetapi pelayanan yang paling utama adalah dimulai dari rumah kita, dari rumah saudara. Itulah pelayanan yang paling utama. Bagaimana saudara menggelar kehidupanmu setiap hari, bagaimana saudara menggelar mesbahmu, menggelar mimbarmu setiap hari. Bukan hanya di gereja Pak Bu, apalagi hanya di podcast-podcast orang. Saudara dipanggil sana sini. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara yang terkasih, mari, iman yang tidak bertumbuh pasti akan mati. Dan itulah mengapa kita butuh pupuk. Maka jujurlah pada dirimu sendiri. Apakah kehidupan rohanimu tahun ini masih sama persis dengan 5 tahun yang lalu? Saudara, jika masih sama, maka mulailah berinvestasi pada iman saudara. Saya pernah menemukan orang-orang yang kami layani, Bapak Ibu Saudari, tidak ada perubahan hidup. Tidak ada buah-buah kehidupan. Ngomongnya masih sama, candaannya masih sama, ya, nggak ada pertobatan Bapak Ibu Saudari. Tidak ada buah-buah sesuai dengan pertobatan. Bapak Ibu Saudari, kehidupannya masih sama persis dengan 5-10 tahun yang lalu. Saudara, jika kalian di dalam setiap kehidupan kalian semua pernah demikian, maka mari mulailah berinvestasi dalam setiap kehidupan imanmu. Beri makan, beri pupuk bagi setiap kehidupan imanmu. Jika kalian biasanya hanya berdoa saat butuh, atau kalian ke gereja karena rutinitas, maka ubah mindset kita. Saudara, targetkan satu pertumbuhan kecil. Misalnya apa? Belajar menomorsatukan integritas dalam pekerjaan. Belajar menomorsatukan kejujuran dalam setiap pekerjaan-pekerjaan kita, bahkan saat tidak ada orang yang melihat. Amin Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara yang terkasih, mari saya mau mengajak kita semua. Inilah di bagian yang pertama saudara diajak mengapa imanmu perlu dipupuk. Ya, saudara, di bagian yang kedua saya mau mengajak kita semua bahwa pupuk terbaik untuk kehidupan iman kita semua. Saudara, ada pupuk terbaik dalam setiap kehidupan iman kita semua. Bagaimana cara kita memberi makan, ya, dan memupuk iman kita secara praktis sehari-hari. Dan Alkitab memberikan kita formula nutrisi terbaik bagi setiap kehidupan imanmu. Yang pertama Bapak Ibu Saudari, ada 3 pupuk terbaik
untuk kehidupan iman kita. Yang pertama, saudara, pupuk itu namanya firman Tuhan. Pupuklah kehidupan imanmu dengan firman Tuhan. Amin. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Itu baru timbul iman itu, Bapak Ibu Saudari. Ingat ya, baru timbul. Belum ada perubahannya, Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara mau berubah dalam setiap hidup saudara, iman yang timbul itu saudara harus hidupi. Amin. Saudara harus hidupi firman itu, barulah menghasilkan perubahan. Maka jangan puas sampai di titik saudara mendengar firman Tuhan. Amin. Hidupilah firman Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara mau ke gereja setiap hari, saudara mau ke gereja pagi, siang, sore, malam, dengar firman Tuhan, tetapi kalau saudara tidak pernah melakukannya, tidak pernah menghidupinya, saudara jangan berharap Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan ada buah-buah pertobatan. Ya, saya mau mengajak saudara, pupuk yang pertama, saudara ayo pupuk hidupmu dengan firman Tuhan. Dengar firman Tuhan, hidupi. Dengar firman Tuhan untuk saudara, hidupi. Saudara, mari, kita tidak bisa menumbuhkan iman kita jika kita lebih banyak membaca feed media sosial orang lain daripada membaca firman Tuhan. Saudara tidak bisa menumbuhkan iman saudara jika saudara lebih banyak membaca, Bapak Ibu Saudari, berita-berita yang menakutkan di dalam setiap hidup saudara. Saudara, apa yang paling banyak kalian konsumsi itu akan menentukan kekuatanmu. Apa yang paling banyak masuk ke dalam setiap hati dan pikiranmu, demikianlah hidupmu. Maka Bapak Ibu Saudari, konsumsilah firman Tuhan itu. Pupuklah hidup, pupuklah jiwamu, pupuklah kehidupanmu dengan firman. Maka saudari, mari jangan hanya membaca Alkitab sebagai rutinitas asal baca dalam setiap hidup saudara. Saudara, punyalah firman itu. Artinya kalau saya bilang punya firman itu, saudara meditasi, renungkan, maknai setiap firman Tuhan. Apa maksud firman Tuhan itu dalam setiap hidup saudara? Jadi firman Tuhan itu hidup. Saudara, mari jadikan firman sebagai kompas kehidupan saudara untuk membuat keputusan-keputusan, baik keputusan kecil sampai keputusan besar. Ya, saudara jadikan firman Tuhan sebagai kompas kehidupanmu. Saudara mau membeli sesuatu dalam setiap hidup saudara, saudara selalu tanya kepada firman, apakah memang ini kebutuhan? Oh, ini keinginanku saja. Tanya itu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara-saudari yang terkasih, inilah yang pertama dalam setiap hidup saudara. Pupuk terbaik untuk kehidupan iman saudara adalah apa Bapak Ibu Saudari? Firman. Firman Tuhan bukan sekedar kumpulan cerita sejarah. Saudara, firman Tuhan bukan sekedar nasihat-nasihat moral di dalam setiap hidup kita semua. Tetapi firman Tuhan itu adalah logos dan rema. Yang artinya apa? Nafas Allah itu sendiri. Itulah firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan adalah nafas hidup Allah sendiri. Jadi ketika saudara dan saya membaca, merenungkan firman Tuhan, saudara sedang memasukkan zat makanan yang membangun sel-sel iman kita semua. Yang setuju katakan amin. Untuk apa? Untuk melawan virus keraguan, untuk melawan virus keangkuhan, untuk melawan virus Bapak Ibu Saudari tidak menguasai diri, untuk melawan virus apa lagi? Virus sakit hati. Saudara, tanpa firman maka iman kita itu akan menjadi anemia Bapak Ibu Saudari. Ya, kurang darah. Tanpa firman Tuhan iman saudara akan anemia. Anemia rohani Bapak Ibu Saudari, kekurangan darah. Kalau saudara tahu orang-orang yang anemia Bapak Ibu Saudari, itu akan lemes, ya. Jalani setiap kehidupannya akan lemes Bapak Ibu Saudari, karena kekurangan darah. Maka bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus, saudara, mari jadikan firman itu ya sebagai asupan yang utama dalam setiap kehidupan saudara menjalani setiap hari-hari ini. Kalau di channel Pastor Neso, saudara, kita ibadah bukan hanya setiap hari Minggu, tetapi setiap hari, Senin sampai hari ke Minggu Bapak Ibu Saudari. Kalau Senin sampai Sabtu itu jam 7.30 pagi.
Ya, di TikTok, di YouTube Bapak Ibu Saudari. Kalau hari Minggu kita mulai lebih awal seperti ini jam 7. Ibadah pertama, nanti ibadah kedua kalau saya secara pribadi ada di ibadah offline jam 10 pagi di kota Depok. Lalu nanti ibadah ketiga ada di online kembali jam 5 sore nanti Bapak Ibu Saudari. Saudara, karena kita rindu. Supaya apa? Supaya iman kita bertumbuh. Maka Bapak Ibu Saudari berhentilah membuat target-target membaca Alkitab yang muluk-muluk. Ya, saudara baca Alkitab, ya pokoknya 1 tahun 3 kali, 1 tahun 7 kali. Tetapi ternyata saudara gak pernah mengerti maksud daripada apa yang saudara baca. Saudara, dan akhirnya itu akan membuat kita frustasi. Akhirnya membuat kita berhenti. Maka mulailah membaca Alkitab dengan prinsip minimal 1 ayat. Minimal 1 ayat setiap pagi hari. Ya Bapak Ibu Saudari, minimal 1 ayat setiap pagi hari. Tulislah di kertas kecil itu. Kalau saudara zaman kita sekarang gunakan wallpaper ya di handphone kita masing-masing. Ya Bapak Ibu Saudari, misalkan Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah. Ya renungkan ayat itu. Ya sepanjang hari renungkan ayat itu. Saat kalian sedang menyetir, saat kalian sedang memasak, atau kalian ada di jam-jam kantor kalian, ya di tempat-tempat bisnis usaha kalian, saudara renungkan ayat itu sepanjang hari. Ya, tanyakan Tuhan, bagaimana ayat ini dapat menuntun caraku berbicara pada rekan kerjaku, pada pasanganku, kepada anak-anakku. Amin Bapak Ibu Saudari. Bagaimana ayat ini menuntun saudara? Khususnya cara bicaramu, cara bersikapmu pada orang-orang di sekitarmu. Daripada saudara membaca, ya Bapak Ibu Saudari punya target, pokoknya target tahun ini saya mau membaca Alkitab 3 kali atau 5 kali bolak-balik dari Kejadian sampai Wahyu, Kejadian sampai Wahyu. Tetapi saudara tidak pernah merenungkan itu. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara, itulah yang pertama. Pupuk terbaik untuk kehidupan iman kita, yaitu ketika saudara memupuk setiap kehidupan imanmu dengan apa tadi? Firman Tuhan. Yang kedua, saudara, pupuk terbaik untuk kehidupan iman kita di dalam setiap hidup saudara dan saya, yang kedua adalah pupuk doa. Ya, pupuk doa dan intimasi bersama dengan Tuhan. Untuk saudara selalu tinggal di dalam hadirat Tuhan. Saudara, ingat baik-baik bahwa pupuk itu tidak akan bekerja tanpa adanya air. Saudara, pupuk itu perlu yang namanya air. Dan doa itu adalah saluran air yang melarutkan nutrisi firman Tuhan ke dalam jiwa kita. Maka saudara, bagaimana saudara merenungkan firman Tuhan tetapi saudara tidak pernah berdoa? Saudara, doalah yang menjadi saluran air itu, yang melarutkan nutrisi firman itu ke dalam setiap jiwa saudara dan saya. Maka sekali lagi, doa itu bukan sekedar daftar belanjaan. Saudara, doa itu bukan sekedar saudara meminta apa yang saudara dan saya mau. Tetapi doa itu saudara menyelaraskan hati saudara dengan hati Tuhan. Ya, ketika saudara berdoa, saudara sedang menyelaraskan hatimu dengan hati Tuhan. Bukan saudara punya keinginan, lalu kemudian saudara bawa keinginan-keinginan itu apa yang saudara mau, bukan. Tetapi doa, saudara, bagaimana hati kita diselaraskan dengan hati Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan, itulah yang Tuhan rindukan di dalam setiap hidup kita semua. Itulah yang terbaik. Amin Bapak Ibu Saudari. Maka pupuklah kehidupan imanmu dengan doa dan intimasi. Saat saudara berdoa, saudara sedang membangun keintiman dengan sang sumber kehidupan. Saudara, iman itu bertumbuh subur dalam atmosfer keintiman, bukan lewat formalitas. Bukan berarti ke gereja nggak penting loh Bapak Ibu Saudari. Saya bilang gereja tetap penting dalam setiap hidup saudara. Tetapi iman itu bertumbuh subur dalam atmosfer keintiman saudara, yang setiap hari saudara bangun dengan sang sumber kehidupan yang kita percaya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, maka doa adalah nafas yang dibutuhkan agar pupuk itu Bapak Ibu Saudari, agar firman Tuhan Bapak Ibu Saudari diserap oleh akar hati kita semua.
Doa yang mendalam bukanlah tentang fasihnya kata-kata yang panjang-panjang dalam setiap hidup saudara. Tetapi doa yang mendalam, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, adalah bagaimana saudara dan saya berserah penuh kepada Tuhan. Di dalam doa-doa itu, saudara, terjadi pertukaran ilahi. Kita memberikan kelelahan kita berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan nanti memberikan kekuatan yang baru bagi setiap hidup saudara dan saya. Di dalam doalah saudara terjadi pertukaran ilahi ini. Saat kita lemah, ya, ketika saudara masuk di dalam setiap doa, saudara bisa menjadi kuat. Bukan karena saudara dan saya, tetapi memang karena atmosfer surga itu memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Maka saudara, mari ubahlah atmosfer doa-doamu. Jangan hanya berdoa saat kalian panik. Jangan hanya berdoa saat kalian sedang ada masalah dalam setiap hidup kalian semua. Sediakan waktu khusus secara konsisten, sama seperti Daniel 3 kali sehari. Saudara, sediakan waktu khusus di mana kalian bisa diam, duduk diam, tenang, mendengarkan firman Tuhan. Dalam setiap hidup kalian semua, mendengar suara Tuhan lewat setiap doa-doamu. Saudara, cobalah berdoa. Ya, ketika saudara berdoa, bukan hanya sekedar berdoa, tetapi dengan posisi tangan terbuka. Dengan posisi tangan terbuka kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudari. Saudara, itulah sebuah simbol fisik bahwa kalian sedang mengosongkan ego kalian semua. Dan kalian siap menerima apapun yang Tuhan ingin suntikkan ke dalam spiritmu hari itu, dalam setiap hidup saudara dan saya. Maka Bapak Ibu Saudari, itulah ketika saudara mau dan saya berdoa dalam setiap hidupmu. Saudara, tanda kita mengangkat tangan kita semua, itulah tanda bahwa saudara dan saya sedang mengosongkan ego. Ya, saudara siap menerima apapun yang Tuhan berikan dalam setiap hidup saudara, khususnya hari itu. Saudara-saudari yang terkasih, mari sama-sama saudara renungkan hal ini dalam setiap hidup saudara. Maka pupuklah setiap kehidupan imanmu dengan doa dan intimasi setiap hari. Ya, saudara, saya tidak berani memulai doa jam 5 pagi. Ya Bapak Ibu Saudari, karena saya mengizinkan atau saya Bapak Ibu Saudari mengajak saudara untuk berdoa setiap jam 5, setengah 5 pagi itu secara pribadi kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, itulah tempat waktu yang terbaik untuk saudara datang kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, nanti kalau saudara sempat, saudara bisa mengikuti channel Pastor Deso setiap setengah 8 pagi setelah doa pribadimu kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, justru saya menganjurkan saudara untuk berdoa secara pribadi. Gak perlu pendeta Pak Bu jam 5 pagi. Gak perlu Bapak Ibu Saudari pelayan Tuhan yang membawa saudara masuk hadirat Tuhan. Saudara secara pribadi harus masuk dalam hadirat Tuhan. Ya, saudara mau pakai YouTube, pakai musik, nggak pakai musik, mau pakai gitar, mau di dalam keheningan, mau tidak pakai apa-apa alat musik itu, masuk dalam hadirat Tuhan secara pribadi. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jangan mengandalkan hamba Tuhan, jangan mengandalkan pendeta untuk saudara berdoa secara pribadi setiap pagi kepada Tuhan. Ya, saudara, kalau saudara mengawali tidak apa-apa, saudara mengikut pendeta ini, pendeta itu, no problem. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau saudara untuk mengawali, ya, sehingga saudara makin memiliki cita rasa surga. Nanti setelah lama kelamaan, Bapak Ibu Saudari, temukan Tuhan secara pribadimu. Ya, temukan Tuhan secara pribadi. Karena bukan pendeta yang menyelamatkanmu, bukan saya yang menyelamatkanmu. Yang menyelamatkanmu adalah Yesus Kristus. Maka saudara miliki hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Ya, jadi pupuk hidupmu lewat doa. Dan yang ketiga, saudara-saudari yang terkasih, pupuk terbaik untuk kehidupan iman kita adalah saudara, pupuklah komunitas rohani. Pupuklah kehidupan imanmu dan jiwamu dengan saudara masuk ke dalam komunitas rohani. Saudara, tanaman yang diletakkan di tempat terbuka, yang ekstrim tentunya, itu bisa mati, bisa menderita. Saudara, tanaman itu membutuhkan ekosistem yang tepat. Maka saudara, carilah cycle rohani.
Carilah komunitas rohani. Itu pun sebagai pupuk yang membangun imanmu. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 mengingatkan saudara dan saya untuk kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Amin. Saudara, mari temukan komunitas rohani, baik di dalam offline saudara, baik secara online, ya Bapak Ibu Saudari, ya baik offline online itu berkolaborasi. Bapak Ibu Saudari, jangan bilang pelayanan offline tidak penting, pelayanan online tidak penting. Saudara, itu sama-sama berkolaborasi semua. Supaya apa Bapak Ibu Saudari? Kehidupan iman kita semakin dibangun. Saudara, iman kita itu dipupuk saat kita melihat kesaksian hidup orang lain. Ya, saat mungkin saudara juga ditegur ketika mulai melenceng. Apakah saudara sakit hati atau tidak? Besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesamanya. Saudara, iman kita itu dipupuk. Ya, saat orang itu memberikan testimoni kehidupannya. Ya, saudara, kita juga bisa ditegur kalau kita ada kekeliruan, ada salah. Ya Bapak Ibu Saudari, dalam komunitas-komunitas rohani kita. Saudara, bahkan kita pun bisa didukung saat kita sedang lemah dalam perjalanan iman kita semua. Saudara, kita tidak bisa menumbuhkan iman yang sehat sendirian. Ketika saudara mengisolasi secara pribadi, saudara, iman yang sehat tidak tumbuh. Ya Bapak Ibu Saudari, secara sendirian dalam hidupmu. Atau saudara mengisolasi diri. Saudara, jangan biarkan seperti itu. Maka saudara, masuklah dalam komunitas-komunitas rohani. Temukanlah Bapak Ibu Saudari komsel-komsel yang membangun imanmu, persekutuan-persekutuan yang membangun imanmu. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Saudara, mari kita bersama-sama renungkan hal ini dalam setiap hidup kita semua. Kita tidak dipanggil untuk menjadi orang Kristen kayak Tarsan Bapak Ibu Saudari. Tahu ya kayak Tarsan? Sendirian di hutan. Ya Bapak Ibu Saudari, hidup jadi berkat. Jangan kayak Tarsan Bapak Ibu Saudari yang hidup sendirian di hutan rohaninya. Saudara, jangan sampai kita menjadi orang Kristen kayak Tarsan ini Bapak Ibu Saudari, yang suka hidup menyendiri. Ya, dalam setiap hidup saudara dan saya, Alkitab itu memakai Bapak Ibu Saudari sebuah kalimat yang bagus, sebuah metafora yang bagus. Alkitab itu memakai tubuh Kristus. Kita ini yang percaya kepada Kristus adalah tubuh Kristus. Saya tidak ngomongin organisasi. Ya Bapak Ibu Saudari, ingat ya, organisasi apapun namanya, aliran apapun namanya, ketika saudara masuk di sana, yang namanya ada manusia, pasti ada kelemahan-kelemahan di sana. Ya, maka jangan bangga sama organisasimu. Jangan bangga sama aliranmu Bapak Ibu Saudari. Saudara, kita semua adalah tubuh Kristus. Jika satu anggota Bapak Ibu Saudari itu terpotong, terisolasi tubuhnya, maka dia akan mati membusuk. Maka komunitas, sel, komsel, apapun namanya, persekutuan, ya Bapak Ibu Saudari, saudara, itulah tempat di mana iman kita diasah oleh iman orang lain. Jangan bilang, saya ada di dalam komunitas, tapi komunitasnya kok kayak gitu, nggak bener. Saya merasa tersakiti dengan komunitas itu. Padahal kata komunitas orang Kristen sama saja Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara beragama lain, ya saudara beragama lain, masuk dalam komunitas agama-agama tersebut, ya nanti yang menajamkan itu ya orang-orang yang di agama tersebut. Sama saja. Karena saudara orang Kristen, Bapak Ibu Saudari, saudara diasah oleh iman orang-orang yang satu iman, satu server dengan saudara. Ya, tidak mungkin orang yang beragama lain itu yang menajamkan iman saudara. Justru saudara, kadang iman kita diasah oleh iman sesama kita yang sama-sama satu server. Siapa saja? Suamimu, pasanganmu, anak-anakmu, orang tuamu, ya teman-teman di dalam gereja. Ya, kita diasah oleh mereka semua. Saudara, tetapi ingat, saudara dan saya dipanggil untuk menjadi berkat, bukan menjadi orang Kristen Tarsan ini ya Bapak Ibu Saudari. Jadi jangan menjadi jemaat penonton yang hanya datang ibadah di hari Minggu, lalu kemudian saudara pulang, belum salaman sama pendetanya, udah pulang Bapak Ibu Saudari. Ini tanda kutip ya, jemaat-jemaat siluman Bapak Ibu Saudari ya. Datang, doa berkat, langsung ngacir Bapak Ibu Saudari. Langsung pergi ya, tanpa saudara kasih salam kiri kanan, tanpa salam Bapak pendetanya. Saudara, ayo. Jangan jadi penonton yang hanya datang ibadah saudara, lalu kemudian saudara pulang tanpa saudara berfellowship.
Yuk daftarkan dirimu dalam komunitas-komunitas kecil di gereja. Ya, kalau ada tengah-tengah minggu, ada ibadah, saudara hadirlah dalam komunitas-komunitas gereja di mana saudara dibangun di dalamnya. Dan ketika saudara berada di sana, saudara tanggalkan topeng kesempurnaanmu. Miliki keberanian untuk berkata, Bapak, Ibu, tolong doakan saya. Minggu ini pernikahan saya sedang berat. Dalam setiap kehidupan kami, tolong doakan ya. Supaya saya kuat bersama dengan suami, bersama dengan istri. Ya Bapak Ibu Saudari, atau saudara katakan di dalam komunitas itu, tolong doakan saya, iman saya sedang drop hari-hari ini. Supaya saya tetap kuat dalam setiap perjalanan iman saya. Ya saudara, ayo miliki keberanian untuk berkata seperti itu. Disitulah pemulihan sejati itu dimulai dalam setiap hidup saudara dan saya. Ketika saudara berani jujur, ya, dalam setiap kehidupan kondisi imanmu apa adanya. Saudara-saudari, inilah yang ketiga. Ada pupuk atau pupuk yang namanya Bapak Ibu Saudari, pupuk komunitas rohani dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, dan yang terakhir kita belajar, ya, yang ketiga, saudara dan saya belajar. Saudara, ada tantangan dalam pupuk itu seringkali berbau Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara tahu itu pupuk itu nggak harum kayak minyak wangi Bapak Ibu Saudari. Pupuk itu seringkali berbau, bahkan baunya nyengat Bapak Ibu Saudari. Saudara, ada satu kebenaran tentang pupuk di dunia ini. Pupuk alamiah itu, entah yang namanya kompos, pupuk kandang itu, saudara, itu baunya nggak enak. Ya, bahkan pupuk itu kadang kotor Bapak Ibu Saudari. Saudara, terkadang Tuhan mengizinkan pupuk dalam apa? Dalam bentuk ujian, dalam bentuk penderitaan, dalam bentuk jalan-jalan yang buntu dalam setiap hidup saudara. Ya, jadi ujian itu mulai masuk dalam hidupmu. Penderitaan itu mulai masuk dalam setiap hidupmu. Terkadang juga ada jalan-jalan buntu yang saudara dan saya hadapi dalam setiap hidup saudara. Saudara, memang pupuk itu nggak enak ketika terjadi dalam setiap kehidupan kita semua. Jadi ketika saudara menghadapi, ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, ya masalah keuangan, nggak enak Bapak Ibu Saudari. Ketika saudara mengalami kekecewaan karena dihianati oleh orang-orang yang saudara sayangi, tidak enak. Atau saat saudara doa-doamu belum dijawab, rasanya tidak nyaman Bapak Ibu Saudari. Mungkin baunya menyengat, mungkin baunya busuk, mungkin rasanya kotor. Tetapi ingatlah prinsip ini. Saudara, Tuhan tidak pernah mengizinkan masalah datang untuk menghancurkanmu. Amin. Tuhan tidak pernah saudara mengizinkan setiap masalah-masalah itu datang dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya untuk menghancurkan imanmu. Tetapi Dia mengizinkan itu semua menjadi pupuk yang mendewasakan imanmu. Yang setuju katakan amin. Seperti Yusuf, dia harus melewati sumur, dia harus melewati penjara, dia harus dibuang oleh saudara-saudaranya sebelum dia menjadi penguasa di Mesir Bapak Ibu Saudari. Bahkan dia digoda oleh Tante Poti Bapak Ibu Saudari, ya. Nama pengawal atau nama bosnya Yusuf itu kan Potifar. Jadi nama istrinya Tante Poti Bapak Ibu Saudari, ya. Saudara, bahkan dia digoda sama Tante Poti, ya, difitnah dan lain sebagainya. Tetapi ingatlah Bapak Ibu Saudari, ternyata lewat kejadian-kejadian itu sebagai pupuk yang mendewasakan iman Yusuf. Saudara, dan penjara itu adalah pupuk yang membentuk karakter Yusuf agar siap menerima berkat yang besar daripada Tuhan dalam setiap kehidupan Yusuf. Amin Bapak Ibu Saudari. Maka Bapak Ibu Saudari, walaupun tantangan dalam setiap kehidupan kita tidak mengenakan, ya, semua orang tidak mau ada masalah, terkena masalah, ya, masalah keuangan, dilukai, ya, ada orang ketiga, ada kekecewaan, dihianati, doa-doa rasanya tidak dijawab. Tidak ada yang mau Bapak Ibu Saudari. Semua kita pengen hidup kita tenang-tenang, teduh-teduh dan lain sebagainya. Tetapi kalau Tuhan izinkan itu, saudara, pupuk-pupuk itu, ya Bapak Ibu Saudari, ada di dalam setiap hidupmu. Ingat baik-baik, ya, Tuhan mengizinkan bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mendewasakan imanmu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, iman yang kuat tidak terjadi secara kebetulan. Iman yang kuat adalah hasil dari keputusan yang secara sengaja saudara memberi makan rohanimu setiap hari. Setiap hari. Maka iman itu Bapak Ibu Saudari, sekali lagi,
tidak terjadi secara kebetulan iman yang kuat itu. Saudara beri makan setiap setiap hari kerohanian saudara. Maka mulailah minggu ini, mari kita berkomitmen dalam setiap hidup saudara dan saya. Kurangi Bapak Ibu Saudari dalam setiap hidup saudara, kurangi makanan-makanan sampah dalam hidupmu. Khawatir berlebih, tontonan-tontonan yang merusak dalam setiap hidup saudara, pergaulan-pergaulan yang buruk. Kurangi makanan-makanan sampah itu. Pak Pendeta, tapi kan kami mau menjadi garam buat orang tersebut. Bapak Ibu Saudari, kalau kamu belum kuat dalam setiap perjalanan imanmu, belum tentu Bapak Ibu Saudari bisa jadi garam buat orang itu. Jangan-jangan Bapak Ibu Saudari tergarami. Kalau saudara ada pergaulan-pergaulan yang buruk, saudara tinggalkan. Bukan berarti kita nggak mau jadi garam dan terang, tetapi saudara diperlengkapi terlebih dahulu. Jangan sampai kehidupan nilai hidup orang tersebut akhirnya menggerogoti nilai-nilai kebaikan dalam setiap hidup saudara. Kurangi makanan sampah itu. Yang kedua, beri makan imanmu. Ya, dengar firman Tuhan. Ya, teruslah berdoa. Miliki komunitas-komunitas yang sehat. Terus beri makan imanmu Bapak Ibu Saudari. Dan yang ketiga, mari kita berkomitmen. Jangan menyerah pada proses. Ya, jangan menyerah pada proses. Bahkan ketika Tuhan menggunakan situasi sulit, saudara, itu semua sebagai pupuk untuk mendewasakan imanmu, untuk menumbuhkan setiap kehidupan imanmu. Maka mari hiduplah berakar. Hiduplah Bapak Ibu Saudari dibangun dan bertambah teguh di dalam Kristus. Maka apapun musim kehidupan yang sedang kita hadapi, baik musim kemarau, baik musim badai, ya, dalam hidup saudara, kehidupan iman kalian akan tetap hijau, akan tetap subur, akan tetap menghasilkan buah, dan tentunya memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan orang-orang yang rindu menyenangkan hati Tuhan selalu dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, saya mau tutup pada kesempatan hari ini. Ya, jemaat-jemaat yang Tuhan kasih, yang Allah kasih, ingatlah ini baik-baik. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidupmu tanpa badai, tetapi Dia menjanjikan akar yang kuat di dalam setiap badai itu. Saudara, iman yang tangguh tidak tumbuh secara instan di tempat-tempat tidur yang empuk, tetapi iman yang tangguh dibentuk saat kita dengan sengaja memberi makan jiwa kita dengan firman-Nya setiap hari. Bahkan ketika situasi di sekitar kita sedang berbau busuk seperti pupuk itu Bapak Ibu Saudari, jangan menyerah. Jangan menyerah dengan proses Bapak Ibu Saudari pemupukan yang sedang Tuhan kerjakan juga dalam setiap hidup saudara. Rasa sakitmu itu, air matamu, bahkan di masa-masa sulitmu, itu adalah cara Tuhan menggemburkan setiap tanah hati kita semua, agar mujizat dan karakter ilahi itu segera muncul dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, mari ketika saudara pulang dari ibadah ini, pulanglah dengan keyakinan baru. Ketika saudara menonton atau selesai dari tontonan channel Pastor Deso ini, mendengar firman Tuhan ini, saudara, mari milikilah keyakinan yang baru. Rawatlah kehidupan imanmu, beri makan jiwamu, dan saksikan bagaimana Tuhan membuat kehidupan saudara dan saya tetap hijau, tetap berbuah lebat di tengah-tengah musim yang kering sekalipun dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, biarlah kebenaran ini boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Maka mari berikan makan, berikan pupuk kepada setiap kehidupan imanmu, setiap waktu, setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu untuk teguran, untuk siraman firman-Mu, bahkan untuk pesan-Mu hari ini. Tuhan, terima kasih. Ampuni kami jika selama ini kami lebih sibuk memberi makan kekhawatiran kami daripada memupuk setiap kehidupan iman kami. Saat ini kami buka tanah hati kami seutuhnya di hadapan-Mu. Tuhan, sangkulah area hidup kami yang mungkin mulai mengeras oleh kekecewaan, mulai mengeras oleh kepahitan, mulai mengeras oleh keputusasaan. Dan bagi setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang melewati masa-masa yang sulit, yang merasa hidupnya sedang berbau busuk karena ujian, karena tekanan, hamba-Mu berdoa pada kesempatan pagi hari ini, Tuhan, berikan mereka kekuatan supernatural untuk terus bertahan di dalam setiap hidup mereka.
Biarlah mereka semua sadar bahwa Engkau tidak sedang membuang mereka, melainkan Engkau sedang memupuk setiap kehidupan kami semua untuk menerima perkara-perkara yang lebih besar yang telah Engkau percayakan dalam setiap hidup kami. Urapi tangan mereka, urapi rumah tangga mereka, urapi pekerjaan mereka, pelayanan mereka, keluarga-keluarga mereka, setiap umat-Mu Tuhan di channel ini. Biarlah roh-Mu terus Tuhan menyinari setiap kehidupan kami. Dan juga biarlah roh kami boleh terus berkobar-kobar kembali. Iman kami boleh bertumbuh lebat dan hidup kami boleh menghasilkan buah yang manis bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami menerima berkat pertumbuhan yang baru. In the name of Jesus. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, selesai sudah pemberitaan firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara yang terberkati, jangan lupa saudara bisa tulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Saudara, kita akan lanjutkan tata ibadah kita atau liturgi ibadah kita di channel Pastor Deso. Dengan kita akan menaikkan syukur kita dan kita akan memberikan setiap persembahan-persembahan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari saudara kita persiapkan setiap persembahan-persembahan kita. Bapa di surga, aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu juga yang akan memberikan persembahan. Bapa juga memberkati setiap kami semua, sehingga setiap siraman berkat kekal yang sudah kami dapat juga boleh responi. Dan setiap hati kami yang terberkati, kami juga rindu untuk ikut mendukung setiap pekerjaan Tuhan, khususnya lewat channel ini, melalui setiap persembahan-persembahan kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap memberi persembahan-persembahan kami. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Praise God. Terima kasih ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita persiapkan persembahan kita dan kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan saudara dan saya. Terima kasih juga buat tap-tap layarnya, share-nya. Terima kasih buat gift-nya. Terima kasih buat setiap follow-nya, subscribe-nya yang saudara sudah follow, yang sudah subscribe akun Pastor Deso. Terima kasih. Baik di TikTok maupun juga di aplikasi merah. Terima kasih. Haleluya. Saudara, kalau saudara mau memberikan persembahan, saudara bisa masuk ke bio profil TikTok Pastor Deso. Ya, di sana nanti ada BCA atas nama istri saya Angelin Magdalena, ya Bapak Ibu Saudari. Atau bisa juga lewat sosial bus, ya. Atau mungkin ada metode yang ketiga yang saudara lebih paham, karena dari negara saudara mungkin ada metode yang lebih memudahkan saudara untuk mendukung channel Pastor Deso, ya. Kalau saudara punya metode ketiga, silakan. Saudara ikut turut mendukung pekerjaan Tuhan lewat channel ini. Mari bersama-sama kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu Tuhan. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sama-sama yuk. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita. Terima kasih buat setiap pemberian-pemberian-Mu Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati setiap kehidupan kita semua. Praise God. Segala kemuliaan, pujian, hormat, syukur bagi Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudari dengan doa berkat.
Mari kita berdoa sejenak dalam hadirat Tuhan. Bapak, terima kasih. Pada kesempatan pagi hari ini, Bapak berkati setiap hati dan jiwa kami. Terima kasih ya Bapak, kami boleh mendapatkan makanan rohani bagi setiap jiwa kami. Dan kami bersyukur, Tuhan, biarlah ini boleh terus Tuhan membawa kami semua untuk terus menikmati kehidupan atau memberi makan manusia batiniah kami. Tuhan percantik kami setiap hari. Tuhan perindah kami setiap hari dalam kehidupan kami dengan makanan-makanan bagi setiap batiniah kami semua. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Berkati anak-anak-Mu dalam setiap pekerjaan mereka, rumah tangga, dalam studi mereka, dalam keluarga-keluarga mereka. Berkati istri mereka, suami mereka, anak-anak mereka, orang tua mereka. Tuhan berkati bisnis usaha daripada setiap anak-anak-Mu. Tuhan, aku berdoa, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai, dan membuat apapun yang kami kerjakan, Tuhan buatlah berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Bukan buat kepentingan kami, tetapi biarlah bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena hidup kami semua adalah milik Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Dan tibalah saatnya untuk kami boleh menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Kami arahkan hati kami kepada Tuhan. Kami arahkan setiap tangan kami untuk menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudari, angkatlah kedua tanganmu untuk menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, menjemput kita semua menuju langit baru dan bumi baru, surga di mana Tuhan Yesus memerintah. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Saudara, telah usai sudah pelayanan di channel Pastor Deso, khususnya ibadah kita yang pertama di channel ini. Jangan lupa nanti ada ibadah kita yang kedua dan jam 5 sore ya Bapak Ibu Saudari. Saudara bisa hadir atau saudara bisa hadir kembali atau saudara bisa mengajak orang-orang yang mungkin saudara rindukan untuk mengenal Kristus lewat setiap pelayanan ini. Tuhan memberkati, terima kasih buat waktu, terima kasih buat perhatian, terima kasih buat setiap persembahan-persembahan juga yang saudara berikan. Biarlah apa yang dibagikan selalu di channel ini, saudara, khususnya setiap pesan Tuhan, boleh kita hidupi bersama-sama. Tuhan memberkati. Saudara, salam dari saya mohon undur diri, karena saya harus mempersiapkan kembali untuk Bapak Ibu Saudari ibadah di jam 10 pagi, khususnya di kota di mana saya ada, di kota Depok, Jawa Barat. Buat teman-teman semua yang ada di Depok, Jawa Barat, kalian rindu untuk datang beribadah, atau saudara belum memiliki gereja lokal, saudara bisa hadir dalam pelayanan di channel Pastor Deso. Saudara, setiap hari Minggu jam 10 pagi ya. Nama gerejanya Bapak Ibu Saudari, HOG Family Church ya, HOG Family Church, itu di kota Depok ya, daerah Depok Timur. Jadi buat saudara yang ada di Depok Timur atau di daerah Depok, saudara rindu datang, hadir, silakan saudara bisa hadir setiap hari Minggu jam 10 pagi. Tuhan memberkati. Itu offline saja ya Bapak Ibu Saudari. Kalau ibadah di kota Depok, saya saudari bersama Ibu Gembala dipercayakan untuk melayani di sana. Yaitu tempatnya sekitar kayak ada buat nampung sekitar 50-70 orang Bapak Ibu Saudari ya. Jadi bisa bersama-sama. Kalau saudara terberkati, saudara bisa hadir. Saudara bisa catat nomor saya. Nomor saya semuanya sudah ada sekarang di deskripsi video YouTube. Jadi saudara kalau mau tahu nomor WA Pastor Deso, saudara bisa lihat di deskripsi video saya ya di YouTube. Nanti nomornya ada. Jadi kalau orang luar negeri ya, saudara jangan lupa pakai nomor +62 ya, baru kemudian 8 berapa gitu ya. Jadi kosongnya nggak perlu saudara catat lagi, tapi +62 kalau saudara dari luar negeri mau mencatat nomor kami yang ada di Indonesia. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir dari Indonesia, dari Singapura, dari Malaysia, dari Hong Kong, ya dari China, dari Taiwan. Bapak Ibu Saudari, terima kasih yang sudah hadir, yang terus Bapak Ibu Saudari bersama-sama lewat pelayanan di channel Pastor Deso. Saya mohon undur diri. Salam dari saya. Happy Sunday buat kita semua. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Teruslah dukung dengan tulus channel Pastor Deso ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Salam dari saya mohon undur diri. Bersih jiwa, menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. Bye-bye.